Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi salah satu dari muscular skeletal disorder, yaitu repetitive motion injury atau yang bisa disingkat RMI. RMI atau repetitive motion injury merupakan cedera yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan terus-menerus tanpa waktu pemulihan yang cukup. Lalu seringkali dikombinasikan dengan postur tubuh yang tidak ergonomis atau tekanan mekanik berulang terhadap bagian tubuh, terutama pada otot, tendon, ligamen, saraf, dan struktur penunjang tubuh lainnya. Secara fisiologis, RMI atau repetitive motion injury terjadi ketika jaringan lunak tubuh seperti tendon dan otot mengalami mikrotrauma akibat penggunaan berulang tanpa cukup waktu untuk memproses penyembuhan secara alami. Hal ini memicu reaksi peradangan dan dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, mati rasa, dan penurunan fungsi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi kerusakan kronis yang mengganggu fungsi normal anggota tubuh. Penyebab dan gejala. Pertama, di sini penyebabnya yaitu gerakan berulang dan penggunaan otot yang berlebihan, tentu saja. 2. Postur kerja yang tidak ergonomis. Tekanan mekanik lokal. 4. Getaran berlebih dari alat kerja. 5. Kurangnya waktu istirahat dan pemulihan. 6. Kondisi tubuh dari individu itu sendiri. 7. Faktor psikososial dan lingkungan kerja. Gejalanya yaitu seperti nyeri otot dan sendi, kekakuan dan keterbatasan gerak. 3. Pembengkakan atau peradangan. 4. Mati rasa dan kesemutan. 5. Melemahnya otot. 6. Sensasi panas atau terbakar. 7. Penurunan koordinasi atau ketangkasan, itu seperti kayak susah untuk mengontrolnya, kayak lagi mengetik atau gimana, itu susah mengontrolnya. Terus lanjut lagi pencegahan dan rehabilitasinya. Pencegahannya pendekatan ergonomis di tempat kerja. 2. Edukasi dan kesadaran pekerja. 3. Postur tubuh dan olahraga peregangan. 4. Deteksi dini dan penghentian aktivitas pemicu. 5. Gaya hidup dan pemeliharaan keseimbangan tubuh. 7. Rehabilitasinya. Rehabilitasi yang pertama itu ada pendekatan biopsikososial. Itu yang terapi itu kayak rehabilitasinya itu yang menggabungkan terapi fisik, psikologis, perilaku sosial, dan okupasi. Terus kedua, rehabilitasi konservatif dan ergonomik. Rehabilitasi konservatif dan ergonomik yaitu perubahan postur dan ergonomi, peregangan otot, serta latihan penguatan yang menyeimbangkan otot dan mengurangi tekanan pada saraf serta tendon. Terus yang ketiga ada program bertahap dan spesifik area.
Maaf ini typo. Rehabilitasinya itu ya terkhusus seperti siku atau bahu dilakukan secara bertahap pemulihannya sesuai cedera yang dialaminya. Terus 4, pemanfaatan teknologi rehabilitasi. Itu kayak pakai robot rehabilitasi, terus terapinya berbasis game. Apa kayak ya untuk itu sih ya apa untuk mempertahankan motivasi yang cedera. Jadi ya rehabnya dengan aman dan menyenangkan. Terus yang kelima, pendekatan psikologis dan motivasional. Itu ya faktor psikologis kayak stres terus kecemasan itu berpengaruh banget sih sama keberhasilan rehabilitasi, jadi diperlukan. Nah, terus di sini ada contoh kegiatan yang dapat menyebabkan, yaitu menggambar bisa, menulis juga bisa, menulis ya yang berlebihan gitu bisa, terus mengetik juga bisa. Nah, lanjutnya ini ada desain fasilitas. Ini saya tahu barang ini itu karena saya pembaca komik dan ya cukup sedih kalau autornya kena RMI sebagainya gini, kayak jadi untuk gambarnya itu lambat, dan ini deker tangan, pergelangan tangan untuk mengurangi gerakan tangan gitu. Kayak cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.